Halo, selamat datang di video kedua gua. Di sini gue bakal ngebahas terkait biaya rakitan sepeda Moto 735 GVL gua. Nah, di video ini gua juga bakal ngebandingin. Ini kan part-partnya ada yang gue beli second. Nah, kita bandingin berapa harga partnya kalau beli baru dibandingkan dengan second. Dan apa aja substitusi barang atau komponen yang bisa lu ganti gitu kalau lu ngerasa itu terlalu mahal gitu ya, atau terlalu high end untuk komponennya. Lu bisa sesuaikan sesuai budget lu. Oke, pertama ya, ini gue udah coba list beberapa komponennya dan harga-harga ya, detail harganya sebagai referensi untuk lu pada juga. Di sini gue pakai frame Moto 735 GVL. Gue beli di bengkel terdekat gue, itu dapat di harga 4,5 juta. Nah, kalau lu scroll Shopee itu seinget gue di sekitar 4,7 sampai 4,8 juta gitu ya. Nah, kalau lu bisa beli second ya mungkin cari di Facebook gitu ya, harusnya bisa di bawah 4 juta sih. Atau lu kalau mau lebih murah lagi, lu bisa pakai alternatif frame Moto 730. Itu harusnya di bawah 4 jutaan ya. Untuk group set gue pakai full Gear X822 1x12 speed ya. Ini gue dapet di harga 10 juta. Ntar gue list group set detailnya apa aja gitu ya. 10 juta. Kalau lu beli di online shop itu ya sekitar 13 juta gue lihat baru ya. Di Rodaling juga sekitar 13 jutaan gue lihat harga barunya untuk Gear X822. Nah, kalau lu mau alternatif lebih terjangkau itu bisa pakai Gear X yang single speed 1x11. Itu harusnya barunya di bawah 10, atau lu second harusnya masih bisa dapat di bawah 8 juta lah gitu. Untuk Gear X yang 812 ya. Atau kalau lebih mau murah lagi itu bisa pakai yang Qs, itu ada baru keluar Qs. Itu bisa jadi alternatif juga untuk group set. Kemudian tadi itu group set belum include BB ya. BB-nya itu gue beli baru di 200.000, gue pakai BB Ultegra. Nah, ini bisa disesuaikan aja ya, tergantung lu sih ya. Bisa pakai yang second, cuman gue nggak prefer second ya karena takut sealnya itu sealnya nggak bagus gitu. Jadi alternatif untuk BB mungkin lu bisa pakai yang Strammer, setahu gue ada lumayan murah sih untuk BB Strammer ya. Untuk wheelset di sini gue pakai full chrome Rapid Race 900. Gue dapet itu masih kondisi baru di angka 3 juta. Nah, kalau barunya itu sekitar gue cek kemarin untuk full chrome itu ada di 4 juta ya kalau harga barunya. Untuk alternatifnya lu bisa pakai wheelset Strammer Tempo. Itu barunya 3 jutaan seingat gue. Atau lu kalau bisa dapat second itu lumayan, harusnya bisa di bawah 3, mungkin 2 jutaan gitu ya second. Cuman yang perlu diperhatikan karena gua pakai 12 speed, nah itu perlu diganti dulu hubnya ke microspline. Cuman kalau lu pakai yang 11 speed gitu, itu bisa pakai Hyperglide sih, kayak pakai Qs atau pakai Gear X 812. Terus ban gue pakai Pirelli Cunturetto Gravel H 700 kali 40C. Gue dapet ini di harga 1 juta. Sama kondisi masih baru, cuman dia jual second. Gue dapet di 1 juta. Kalau lu beli baru itu sekitar 1,4 juta ya. Kalau baru ya. Alternatifnya lu bisa pakai yang lebih murah itu ya. Lebih murah setahu gue ada Maxxis. Itu yang di bawah. Kalau yang non tubeless tuh seinget gue masih 400-an deh. Jadi kalau 800 gitu. Ya better cari second sih untuk ban menurut gue, tapi masih oke ya. Terus untuk bagian kokpit nih di handlebar gue pakai Zip Service Course SL70 XPLR. Gue dapet itu di harga 425.000 untuk handlebarnya second, tapi masih oke, masih bagus. Kalau lu beli baru itu handlebarnya gua cek kemarin harga barunya sekitar 800.000. Lumayan ya, diskon 50%.
Untuk alternatif lu bisa pakai handlebar Strammer. Itu lumayan murah sih handlebar Strammer ya. Terus stemnya gue pakai Tosik yang 6 derajat kali 70 mili. Itu gue dapet di harga baru sih ya. Barunya itu 150 udah cukup murah. Harusnya Strammer mirip-mirip juga sih ya, sekitar 100 ribuan juga sih stem Strammer. Cuman pas gue mau ngebangun lagi habis stoknya. Saddle, gue pakai Fizik Terra Argo X3 untuk saddlenya. Itu gue dapet harganya di 625.000 second, tapi masih oke. Terus kalau lu belinya itu baru itu lumayan ya. Kemarin gue cek harga barunya tuh sekitar 1,7. Lumayan worth it sih gue cari second ya. Atau lu kalau mau alternatif yang murah, setahu gue pernah pakai itu cukup nyaman, NTT Expert ya. Itu lumayan terjangkau juga sih untuk saddle. Itu bisa jadi alternatif. Kemudian bar tape gue pakai Strammer Lizard Skin baru. Gue dapet di harga 120.000. Nah ini untuk yang Strammer sih udah cukup oke menurut gue ya. Ya tinggal lu cari varian lain yang lu nyaman aja sih ya. Harusnya Strammer sekitar 100 ribuan lah untuk bar tape. Kemudian karena ini gue pakai setup tubeless, jadi gue butuh sealant gitu ya. Sealantnya gue pakai yang WTB. Itu yang 230 mili atau 8 oz gitu ya. Itu gue beli di harga 150.000 untuk sealantnya. Karena tubeless juga perlu pakai pentil yang udah support tubeless juga ya. Nah itu gue pakai pentilnya yang dari Strammer, depan belakang 2 pieces, 1 piecesnya 50, ya sekitar 100.000 lah kalau 2 pieces. Terus ini mungkin buat tambahan ya, spacer. Itu gue pakai 4 biji spacer. Satunya murah ini 5 ribuan. Gue cari yang no brand yang biasa aja ya untuk spacer. Terus untuk ini tambahan lain-lain ya yang perlu diperhatikan. Biasa kalau ngebangun tuh apalagi gue internal cable itu perlu kayak kabel damper, atau misalnya kabel shifter lu kurang itu perlu kabel shifter, itu perlu dipertimbangkan juga tuh. Ada yang ketinggalan, gue lupa bahas terkait seat post. Di sini gue pakai seat post Tosik yang udah karbon ya. Gue dapet di harga 250.000. In total gue habis untuk ngebangun ini setelah dijumlahkan itu 20,7 juta ya untuk semua partnya. Jadi gue habis 20,7 juta. Ada yang part baru, ada yang part second. Nah kalau lu beli baru semua untuk part gua itu sekitar 26,8 juta. Jadi gua ngebangun sendiri ini dengan part-part yang gua pilih, second masih bagus, itu hemat 22% ya. Tapi ini belum termasuk biaya ini ya, jasa rakitnya dari bengkel lu pada, ya disesuaikan aja, cari yang terbaik lah harganya. Ya harusnya nggak terlalu mahal juga, range 300 sampai 600 ribu lah untuk biaya rakitnya, disesuaikan aja itu ya. Ya paling nggak lu udah hemat 20% dibandingkan lu dengan beli baru semua partnya. Kalau lu mau lebih murah harusnya bisa itu kayak handlebar pakai Strammer, terus saddle pakai yang entry level, terus group set lu ganti mungkin ya di bawah, sedikit di bawahnya pakai yang 812, itu harusnya masih dapat di angka 17 atau 18 ya, dengan komponen yang udah oke untuk gravel. Oke, terima kasih, sekian dari saya.